Impian gue di industri musik bukan sebagai performer dan passion gue juga memang bukan sebagai performer tapi lebih sebagai composer dan produser. Dua orang yang berjasa adalah dua wanita berinisial R. Satu namanya Radini, satu lagi namanya Raisa. Orang nggak perlu tahu gue, tapi mereka tahu karya gue itu buat gue udah lebih dari cukup. Halo sahabat kompas.com, kita udah di rumah salah satu komposer musik, Iva Fahir. Iva Fahir ya? Iya. Ini kita mau apa ya? Mau ngobrol-ngobrol sama Mas Iva? Ngobrol, nanti dia bakal cerita banyak, kita juga banyak hal menarik lah kan kita bahas sama beliau. Langsung aja ya. Langsung aja ya, kita Ketok. panggil ya. Nah. Misi. Halo Mas Iva. Ini dia. Akhirnya. Silakan. Thank you loh udah main kesini. Mas Iva. Ini kita mau ngobrol-ngobrol ya. Ayo. Ditungguin ya Mas dari tadi ya. Ditungguin dari tadi, udah dari 5 jam yang lalu. Waduh. Lebay. Oke, langsung aja ya. Sahabat kompas.com, kita ngobrol sama Mas Iva. Ya, duduk. Ada vinyl tuh di belakang. Apa tuh? Stevie Wonder. Oh iya. I just call Yo. to say I love you. Mas, Oke. suka sama vinyl atau gimana? Suka banget. Jadi yang gue pernah dengar ini gue nggak tahu ya benar atau enggak ya. Jadi gue pernah dengar kalau ada perang nuklir, ini langsung dark gitu. Kalau ada perang nuklir, CD, kaset, vinyl yang paling survive. Katanya gitu. Nggak tahu. Mungkin dari the nature of how it's being made gitu ya. Tapi ya katanya sih gitu. Tapi sebetulnya ini baru. Jadi gue dapet turntable yang gue punya di rumah ini itu kado ulang tahun gue tahun lalu. Baru Oktober, jadi belum nyampe setahun nih. Nah, langsung deh terus mulai belanja vinyl. Tapi emang udah lama, maksudnya gue selama ini seneng yang namanya koleksi CD. Nah, terus gue orangnya emang OCD, jadi CD itu gue susun secara alfabetis dan sesuai kategorinya. Agak-agak freak sih, tapi ya itu sisi seniman dan freaknya gue. Iya. Sisi the other side ya, sisi lainnya. Ya, betul. Tapi kalau ketertarikan sama vinyl itu udah persisnya tuh dari kapan? Udah lama sih, maksudnya emang udah lama pengen koleksi vinyl juga sejak koleksi CD gitu. Makanya maksudnya seneng terus merhatiin iya sih vinyl tuh kayaknya lebih klasik. Jadi emang seru aja kalau punya itu. Tapi maksudnya ketertarikannya sih udah lama sih. Gitu. Punya berapa Mas kalau boleh tahu vinyl koleksinya? Enggak, ini belum banyak. Mungkin baru nggak tahu nih 30 nyampe nggak ya? Kayaknya baru segituan sih. Kalau CD, kalau nanya gue CD mungkin gue udah lagi. 300-400an. Wih. Ya. Itu koleksinya Tapi sayangnya berdasarkan apa, Mas? Yang gue suka aja, maksudnya benar-benar penyanyi-penyanyi yang gue suka. Kemudian ya mungkin setelah gue masuk industri banyak juga yang akhirnya gue jadiin referensi. Tapi ya memang unfortunately kan sejak digital itu banyak shifting ya, kan lebih mudah semuanya tuh udah ada di device kita. Jadi mungkin gue nggak sesering itu, walaupun sesekali gue masih seneng gitu, maksudnya megang CD terus punya covernya gitu, baca kreditnya. Itu dari dulu tuh gue emang mungkin itu juga yang buat gue akhirnya terjun ke musik dan pengennya ada di belakang layar karena gue baca kreditnya gitu. Maksudnya gue orang-orang siapa sih yang terlibat dalam pembuatan lagu, dalam pembuatan aransemen ya itu awalnya itu. Oke. Gitu. Jadi mau lebih lengkap mengetahuinya ya proses musik Iya. itu tersaji. Gue pun gini, maksudnya salah satu idola gue sebagai produser tuh David Foster. Oke. Waktu gue pertama kali nonton konsernya dia di Jakarta, dia salah satu hal yang pertama yang dia bilang adalah gini. I want to say thank you to all of you karena because you guys are the ones that actually read the credits. Karena gini, David Foster kan bukan performer gitu, dia produser, dia pencipta lagu, dia produser. Tapi
kenapa sekian banyak orang datang untuk nonton dia, karena mereka tahu karyanya dia. Jadi dia bilang kalian adalah orang-orang yang membaca kredit siapa yang mengerjakan, yang membuat lagu ini, siapa yang memproduce lagu-lagu ini, dan kalian meng-appreciate itu gitu. Jadi kalian meng-appreciate karya saya gitu. Itu sih. Oke. Sebelum kita mengulik lebih tentang Mas Siva, mungkin Mas Dika punya fakta tentang mungkin profilnya seperti apa. Oke, jadi sahabat Kompas.com yang mungkin belum tahu ya, Mas Siva Fahir ini sekarang mungkin dikenal sebagai komposer, tapi berangkat dari anak band ya. Ya, betul. Jadi salah satu personil formasi awal Malik The Essential berdiri ya. Betul. Sampai Tahun 2011. 11 ya? Itu The Beginning atau Mata Hati Telinga tuh terakhir? Terakhir itu Beginning of a Beautiful Life. Oke. Dan sebetulnya itu cukup representatif sih. Maksudnya ya Beginning of a Beautiful Life itu kan memang itu yang mungkin nama adalah doa ya. Itu di satu sisi ya nggak mudah untuk meninggalkan band yang udah jadi anggota bagian dari band itu selama 9 tahun. Tapi memang waktu itu keputusan gue untuk meninggalkan Malik itu purely professional. Maksudnya karena gue juga waktu itu udah lulus S2 dan gue emang S2 hubungan internasional, S1 S2 dua-duanya hubungan internasional, dan emang gue pengen mencoba karir di bidang itu juga gitu kan. So tapi ya mungkin yang satu hal yang nggak banyak orang tahu adalah memang sebetulnya impian gue di industri musik bukan sebagai performer, dan passion gue juga memang bukan sebagai performer, tapi lebih sebagai composer dan produser. Itu yang emang selama ini pengen gue lakukan. Gitu. Berarti dari pas undur diri dari Malik 2011 itu ya, itu langsung fokus jadi komposer gitu? Bukan fokus sih, jadi bisa dibilang, dan gue selalu bilang ke orang kalau karir musik gue itu it's a happy accident. Jadi nggak happy accident. Benar, happy accident. Accident ternyata yang happy juga. Ada gitu. juga ya. Jadi mungkin gue memang selama ini gue selalu passionate about music. Musik adalah bagian dari hidup gue gitu. Udah benar-benar mendarah daging buat gue. Tapi selama ini gue tidak pernah, mungkin nggak pernah punya obsesi atau ambisi kayak gue harus begini. Semuanya gue jalanin, emang semua yang dijalanin sepenuh hati itu mungkin akan termanifestasi dengan baik ya gitu. Jadi alhamdulillah setelah gue selesai dari Malik waktu itu memang gue nggak expect sih, tapi memang ada aja mungkin satu hal yang gue take for granted dan gue nggak menyangka adalah gue udah membangun network gitu kan. Dari situ, dari network yang udah ada, gue kenal dengan orang-orang lama, orang-orang baru, dan orang-orang yang mungkin baru mau terjun ke dalam industri. Dari situ gue membangun network, dan dari situ mereka tahu gue bisa bikin lagu, mereka tahu gue bisa aransemen lagu, mungkin dari situ berawal dari situlah gitu, dan akhirnya berlanjut. Alhamdulillah ya itu yang gue bilang, makanya kenapa it's a beginning of a beautiful life, karena ya karir gue sebagai pencipta lagu dan sebagai produser berawal dari situ. Dari situ ya. Tapi kan secara karir di band tuh udah mateng ya, Malik waktu itu udah kemana-mana namanya gitu. Nah, secara karir dari segi band udah mateng gitu ya, terus popularitas juga pasti kan mengikuti gitu. Nah, itu ada kegelisahan nggak akhirnya untuk pindah ke lain layer ya dalam musik? Ya, pasti ada banget. Maksudnya apalagi kayaknya waktu itu gue in my early 20s kayaknya ya, di awal tahun 20-an. Jadi kegalauan itu pasti ada banget gitu. Maksudnya ya yang kayak lu bilang tadi sih, udah ngerasain punya pendapatan, udah ngerasain popularitas, udah ngerasain semua all the perks that comes with being anak band gitu kan. Pasti ada. Tapi maksudnya ya itu memang part of growing up, part of adulting gitu. Buat gue memang titik itu waktu itu gue bilang ke orang-orang terdekat, this is the hardest decision that I have to make in my life at that time ya. Pada titik itu buat gue itu keputusan terberat buat gue. Tapi
gue akan lebih menyesal kalau gue nggak mencoba sesuatu yang emang pengen gue coba, karena gue emang orangnya goal oriented, jadi gue udah tahu oke, gue mau melakukan ini, next step gue ini gitu. Jadi pada saat itu kayak kalau gue nggak nyoba, gue pasti akan menyesal gitu. Jadi ya mendingan dicoba dulu kan gitu. Kalau misalkan ternyata nggak sesuai dengan planning, dan again karir gue sebagai songwriter, producer, composer itu juga nggak sengaja juga sebetulnya, itu berjalan seperti itu aja gitu. Kalau misalnya karir profesional sebagai komposer itu semenjak kapan dari Mas? Sebetulnya mungkin berawal itu agak sedikit tumpang tindih dengan masa gue di Malik ya. Dan waktu itu di Malik itu dengan formasi awal ya, itu sebetulnya kami semua punya talenta untuk write songs, untuk produce songs gitu ya. Dan itu terbukti sih akhirnya. Maksudnya kalau di Malik sendiri kan berawal dari lagu-lagu Angga sama Widi, karena mereka sebagai pendirinya. Terus kemudian waktu itu ada Satrio akhirnya dia meninggalkan Malik dan dia bikin Alexa. Itu juga another success story gitu menurut gue. Setelah itu setelah gue meninggalkan Malik ya, gue akhirnya berkarya sebagai composer, songwriter, producer gitu. Jadi di situ terbukti gitu. Kami tuh masing-masing punya karakteristik masing-masing. Sekarang pun gitu, dengan formasi Malik sekarang ada Lale, ada Ilman gitu. Mereka pun juga dikenal sebagai produser, songwriter juga gitu kan. Jadi kita masing-masing punya forte-nya gitu. Dan kalau gue waktu itu berawal, gue sempat nggak pede. Gue kayak oke, orang tahu gue di Malik, mereka akan mikir kalau gue bikin lagu kayak Malik juga nggak ya gitu kan. Tapi ya itu dari situ gue juga bilang mungkin karir gue sebagai produser dan songwriter itu dua orang yang berjasa adalah dua wanita berinisial R. Satu namanya Radini, satu lagi namanya Raisa. Jadi mungkin gue mulai dikenal saat gue produce dan co-write lagu-lagu dengan Radini dan dengan Raisa. Saat of course untuk Raisa waktu karirnya mulai naik, mungkin gue juga mulai dikenal sebagai songwriter di situ. Jadi itu awal-awal gue sebagai songwriter dari situ sih. Itu terlibat pas di Call It Be Love itu? Atau enggak, jadi sebetulnya dari album pertama, kalau Raisa tuh album pertama, lagu yang gue ciptakan di album pertama itu judulnya Bersama. Itu nggak jadi hit single memang, itu bagian dari albumnya. Nah, di album kedua itu Heart to Heart ya kalau nggak salah. Di album Heart to Heart itu gue nulis lagu judulnya LDR. Lagu LDR itu mungkin yang akhirnya membuat gue lebih dinotis di industri sebagai pencipta lagu. Kebetulan di lagu LDR itu gue nulis berdua sama Raisa. Gue di situ dipercayakan juga nggak cuma sebagai songwriter, akhirnya untuk produce lagunya juga. Gitu. Ya dari situlah, berawalnya dari situ. Itu berarti jadi pembuka pintu ya untuk masuk. Bisa dibilang iya. Maksudnya itu pembuka pintu. Setelah itu gue banyak lebih kenal lagi dengan, dan gue tuh memang orangnya kan it's all about personal relations gitu. Yang gue senang adalah gue banyak bekerja dengan penyanyi atau musisi-musisi yang benar-benar tahu mereka maunya apa gitu. Jadi kayak Raisa gitu, maksudnya dia selalu tahu kapan dia harus datang ke gue untuk ngajak bikin lagu bareng. Kayak itu kalau LDR kayak, "Fa, gue lagi pengen bikin lagu tentang LDR deh," gitu. "Oh oke, ya udah coba yuk," gitu. Waktu itu judulnya belum LDR gitu, dan nggak ada kata-kata LDR juga kan di lagunya gitu. Bikin jadi. Kemudian next song yang gue bikin sama dia Jatuh Hati. Nah, lagi-lagi dia udah tahu gitu, maksudnya gue pengennya gini. Ya udah, gue sebagai songwriting partner dia ya, gue bantu untuk navigate, tapi gue justru senang kalau misalkan emang tahu maunya apa gitu. Dari situ, jadi itu penting banget sih, maksudnya
partnership buat gue tuh sangat penting gitu. Oke. Nah, setelah itu kan akhirnya berkembang ya dari komposer lagu terus ke seni pertunjukan. Itu berapa tahun setelah dari mulai menciptakan lagu? Seni pertunjukan panggung maksudnya? Iya, panggung. Ya, kalau seni pertunjukan, nah sebetulnya dari 2012. Jadi 2012 itu gue udah dipercaya oleh waktu itu salah satu majalah untuk memproduksi versi musikal dari cerita rakyat Bawang Merah Bawang Putih. Oke. Nah, Bawang Merah Bawang Putih itu di tahun 2012. Nah, sebetulnya itu hampir paralel sih, karena gue pun baru rilis lagu LDR gitu ya. Misalkan itu tahun 2013, tapi Bawang Merah Bawang Putih itu udah dari tahun 2012. Jadi kalau pertunjukan panggung, nah ini satu hal yang tadi gue juga sempat mention sebelum kita mulai ya. Gue sempat bilang buat gue salah satu media seni yang gue sebut media seni rumah gue adalah musical theater. Kenapa? Karena gue pertama kali gue belajar musik itu saat gue ikut orang tua tinggal di Amerika, tepatnya di New York. Jadi pertama kali gue mulai belajar piano, pertama kali gue mulai belajar musik, gue terekspos dengan seni pertunjukan panggung yang kalau di dunia mungkin dikenal dengan Broadway gitu ya. Broadway itu kan sebetulnya kan theater district ya. Dan sebetulnya dia ada play, ada musicals. Nah, dari situ pertama kali gue discover itu gitu, dan sebetulnya lucu banget karena gue seneng nontonin itu, dan itu jadi motivasi buat gue untuk belajar. Gue pengen tahu cara mainnya kayak gimana, lagu ini gitu. Itu sih gue juga akhirnya ngulik kayak, yang bikin lagu siapa sih? Kok bisa banget bikin lagu kayak gini, bagus banget gitu. Jadi pada saat akhirnya gue tahun 2012 dapat kesempatan itu, gue wah gila, ini full circle banget buat gue gitu. Itu sih. Berarti yang pertama itu first project untuk jadi komposer itu setelah dari Malik ya? Itu justru Bawang Merah ya? Justru Bawang Merah Bawang Putih. Bawang Merah Bawang Putih di tahun 2012. Setelah itu di 2016 gue sempat bikin juga musikal namanya musikal Katulistiwa. Kemudian di tahun 2017 gue juga sempat memproduce bareng dengan teater Abang None, musikal Babe judulnya. Jadi itu kita nyebutnya jukebox musical. Jukebox musical itu karena lagu-lagunya sudah ada kan, lagu-lagu yang udah populer. Jadi lagu-lagu dari Babe Benyamin S dijadikan bagian dari, dan kebetulan memang musikalnya juga menceritakan perjalanan hidup dari Benyamin S lewat karya-karyanya dia. Nah, itu makanya jukebox musical. Mungkin kalau contoh jukebox musical kalau yang di luar yang pernah populer itu Jersey Boys. Jadi misalkan itu musical tentang Frankie Valli and the Four Seasons. Itu menceritakan cerita hidup mereka tapi dari lagu-lagu hits mereka juga gitu. Setelah melalui itu, proses paling mencolok antara komposer band gitu ya dengan pertunjukan tuh apa sih? Wah, beda banget sih. Tapi ya gini, kesamaannya dua-duanya pasti ada cerita, gitu kan. Tapi kalau untuk musikal kan kita lebih ada pagarnya, lebih ada batasan tertentu dari cerita yang mau kita ceritakan. Kemudian kita juga harus berpikir karakter, kita juga harus berpikir background story-nya juga. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang di situ yang perlu kita pikirkan saat kita memformulasikan lagu atau musik untuk musikal. Gitu. Terus yang Nggak apa-apa. Gue lagi menyaksikan ya. Keren banget gitu ya. Keren banget. Iya. Jadi stepnya tuh bisa gitu ya. Iya. Keren. Mau gini, lu dulu. Oh, oke. Ntar lupa loh. Hah? Ntar lupa. Enggak, dia nggak lupa, saya nggak lupa. Oh iya. Saya orangnya ingat, Mas. Dia RAM-nya 16 soalnya. Lu? Gue masih 8 AMD. Ya, jadi kan komposer musik juga kan dituntut gitu ya untuk banyak notasi gitu ya, terus lintas genre. Terus Iva Fahir tuh gimana sih nyelamin lapisan musik demi musik ya? Karena misalnya
dari band. Malik pun kan kadang memainkan banyak genre juga tuh. Iya, benar. Terus di seni panggung, di musikal kan lintas genre banget tuh gimana? Iya dan enggak sih kalau musikal. Sebetulnya gini, kalau musikal dari awal kita mau composing, kita juga harus menentukan referensinya mau kayak gimana, stylenya mau kayak gimana. Karena musikal itu pun juga banyak kan genrenya. Bahkan Hamilton, kenapa Hamilton itu sangat sukses, dia berhasil mendobrak genre musikal yang tipikalnya kan nyanyi. Tiba-tiba ini ada musikal nge-rap. Wah, itu kan itu makanya itu that's why it's so monumental gitu. Kalau apa namanya Hamilton. Tapi dari awal itu adalah satu creative decision. Jadi keputusan kreatif yang memang harus kita tentukan sendiri dari awal. Orang-orang kreatif, misalkan komposer duduk bareng sama produser, sama sutradara. Ini arah musiknya mau dikemanain sih gitu. Musikal Bawang Merah Bawang Putih mau kayak gimana? Musikal apa namanya Katulistiwa mau kayak gimana? Babe itu paling menarik buat gua prosesnya karena satu, lagu-lagunya udah ada. Yang kedua, kita waktu itu Babe kita bagi menjadi 5 act, tapi kita nyebutnya waktu itu sketsa. Nah, 5 sketsa ini adalah 5 fase dalam hidupnya beliau. Masing-masing itu genrenya beda. Jadi waktu itu dari genre pertama, waktu beliau baru lahir itu Gambang Kromong. Oh iya, Gambang Kromong. Terus genre kedua, di saat dia baru mulai jatuh cinta, baru mulai pacaran, itu gue waktu itu milih kayaknya genrenya let's say R&B. Atau soul gitu. Ya itu agak reminiscent of My Time with Malik lah gitu. Terus sketsa ketiga waktu itu adalah puncak karirnya dia. Puncak karirnya akhirnya gue milih genrenya Motown. Jadi musik-musik Motown tapi musik-musik Motown yang klasik ya kayak Jackson 5 kayak The Supremes, Diana Ross and the Supremes kayak gitu-gitu. Kemudian gue lupa tuh 2 sketsa lagi tuh apa. Pokoknya tuh ada pokoknya ada fase satu fase itu gue inget kalau nggak salah gue bikinnya jazz. Itu fase di mana beliau sudah bercerai dengan istri pertama, terus kemudian jadi mungkin sempat terpuruk tapi bangkit kembali gitu. Nah sama sketsa terakhir tuh his later life lah sampai akhirnya beliau wafat gitu. Jadi itu gue juga lupa waktu itu apa. Tapi maksudnya ada beda-beda genrenya. Itu seru karena emang kita pada saat kita main dengan jukebox musical itu ada keleluasaan untuk dimacem-macemin gitu. Bahkan jadi waktu itu gue inget gue ziarah ke makamnya Babe terus minta izin kayak lagunya maaf ya kalau agak di obrak-abrik sedikit gitu. Jadi tapi itu seru. Nah, jadi setiap musical pasti kita harus melakukan creative decision di awal. Ini arahnya mau dikemanain gitu. Jadi ya, tapi itu selalu sesuatu kita juga harus tahu kapasitas dan kita sukanya kayak gimana. Gue nggak mungkin tiba-tiba bikin sesuatu yang di luar kapasitas atau kesukaan gue. Gitu. Berarti ada tuntutan untuk harus bisa semua genre atau memang Mas Iva sendiri mau memfokuskan ke genre yang mana untuk pertunjukan musikal itu? Enggak sih, enggak ada tuntutan tertentu untuk bisa semua genre. Lagi-lagi balik ke forte-nya kita masing-masing ya sebagai komposer. Tapi gue sebagai seniman, tentunya gue mau memiliki kebebasan untuk memilih genre. Betul. Jadi maksudnya gini, bisa aja gue bilang sekarang gue lagi nggak tertarik dengan genre A gitu. Tapi beberapa tahun lagi siapa tahu-taunya wah gue tiba-tiba lagi into that banget. Kan itu seniman banget ya. Iya. Maksudnya setiap seniman tuh pasti ada itunya dan ini hal yang bahkan gue rasakan sejak gue jadi anggota band gitu. Di Malik kita album pertama lagi moodnya pengen ngapain, album kedua moodnya pengen ngapain, album ketiga pengen ngapain. Itu kan berasa ya perjalanan musiknya. Sebetulnya perjalanan musik lewat album atau lewat karya seseorang itu kalau buat gue ya dari pengalaman gue pribadi itu cukup
menggambarkan ini orang tuh lagi dengerin apa sih gitu. Dan itu sama dengan yang gue lakukan di musikal Keluarga Cemara. Mas, dengar-dengar kan sekarang terbaru nih lagi terlibat dalam musikal Keluarga Cemara. Yes. Nah, itu gimana sih prosesnya sampai akhirnya terlibat di situ? Gila, ini gue cinta banget sama IP ini karena gini, jadi di tahun 2018 gue dipercaya untuk pertama kalinya menjadi komposer film dan filmnya itu Keluarga Cemara. Rilisnya di tahun 2019, tapi yang gue nggak nyangka adalah bagaimana IP ini bisa jadi sangat erat sama gue dan akhirnya gue dipercaya untuk membuat musikal dari situ juga. Kalau keterlibatannya itu sejarahnya tuh itu pertama kali gue mengerjakan film dan pertama kali gue engage dengan V-Cinema. Gue sangat berterima kasih mereka mau take a chance karena gue nol experience di perfilman, gue nggak ada pengalaman, gue nggak ada gue nggak ada pengetahuan apapun tentang gimana caranya bikin musik untuk film. Tapi waktu itu gue ngerasa gue dirangkul oleh Angga, oleh Anggia, Yandi dan Gina juga. Waktu itu Gina Esnur juga sebagai penulis dan co-producer dengan Anggia. Waktu itu gue ingat one on one pada saat gue datang big reading dan gue ngobrol sama Yandi. Gue bilang, Yan, gue nggak ada pengalaman ya bikin musik untuk film. Gue bikin scoring untuk film. Mungkin kalau soundtrack that's one thing, tapi disiplinnya sangat berbeda. Jadi so I'm an open book. Jadi apapun itu please komunikasikan sama gue. Dan jawaban Yandi waktu itu dia bilang, sama kok Fa, ini film panjang pertama gue juga, jadi kita belajar sama-sama ya. Nah di situ gue ngerasa dirangkul gitu sama Yandi sebagai sutradara waktu itu, dan gue juga salah satu yang gue lakukan adalah gue ikut masterclass-nya Hans Zimmer yang online. Nah Hans Zimmer itu penting banget tuh. Jadi emang yang salah satu pesan paling penting dari semuanya itu dia bilang gini, kayak lo harus bersinergi dan lo harus bekerja sama dengan baik dengan sutradaranya. Jadi apapun itu, pokoknya segala macam hal yang gue ajarin sekarang, yang paling penting adalah lo harus bersinergi dengan sutradara lo. Itu gue kept in mind, dan gue bersyukur banget waktu itu gue mendapatkan pertama kali sutradara Yandi Lawrence di Keluarga Cemara. Di situ gue bersinergi ya, tapi yang paling penting gue banyak belajar juga. Nggak cuma sama Yandi, of course sama Anggia, sama Gina sebagai produser juga pada saat itu. Jadi itu akhirnya bagaimana setelah itu Keluarga Cemara dirilis ke publik dan it was both, I think ya, kalau gue boleh sedikit membanggakan, it was both commercially and critically successful kan. Dan di situ gue ngerasa gue juga cukup dirangkul dengan industri film di Indonesia saat itu gitu, dan gue jadi banyak belajar dan berkarya juga di beberapa film setelah itu juga. Dan itu berawal dari Keluarga Cemara. Nah, setelah itu, maksudnya setelah film Keluarga Cemara ini, gue juga dipercaya untuk memproduksi soundtrack film Keluarga Cemara yang kedua. Dari situ gue selalu, maksudnya hubungan baik gue dengan V-Cinema selalu berjalan. Dan dari situ Christian Emmanuel yang juga merupakan salah satu produser di V-Cinema, ternyata yang gue nggak nyangka, gue juga menemukan teman yang secinta itu dengan musikal, which is Christian. Nah, sebetulnya omongan untuk menjadikan Keluarga Cemara ini menjadi musikal udah dari 2020. Tapi kan kita tahu apa yang terjadi di 2020. Jadi akhirnya mimpi itu harus kita tunda, dan memang ya semuanya terjadi emang pada waktu yang tepat ya. Jadi di tahun 2024 ini alhamdulillah kita benar-benar bisa merealisasikan mimpi untuk menjadikan Keluarga Cemara sebagai musikal, dan itu ini salah satu proses musikal termenyenangkan dan
tersegalanya deh buat gue. Emosional banget ya Mas untuk. Emosionalnya gila sih. Maksudnya satu, ya sayangnya kita udah nggak Mas Wendo yang menciptakan keluarga Cemara ini dari awal udah nggak ada lagi sama kita. Tapi gue juga bersyukur gue bisa menikmati kesuksesan film Keluarga Cemara bersama beliau. Jadi gue sudah mengenal beliau, gue sudah sempat ngobrol sama beliau, nggak cuma Mas Wendo, tapi juga Mas Hari Cahyono yang menciptakan lagu Harta Berharga bareng sama Mas Wendo. Jadi dari situ, maksudnya kita benar-benar ya udah jadi kayak punya keluarga baru juga, dan dari situ kita membangun ini bareng-bareng. Okay. Nah, Mas kan komposer nih ya, mungkin posisi profesi yang menarik ya. Tapi kan seringkali gitu ya, atribusinya, apresiasinya tuh terlewatkan ya dalam sebuah karya ya. Karena kan cenderung orang melihat performernya gitu ya, tapi prosesnya. Itu Mas Siva bagaimana melihat? Gue sih gue mungkin nggak terlalu banyak mempermasalahkan itu. Intinya, gue ingat soalnya gue pernah di awal gue mulai masuk dalam industri musik gitu ya. Gue pernah ditanya gitu, apa sih yang lo pengen achieve di musik ini? Buat gue mungkin orang nggak perlu tahu gue, tapi mereka tahu karya gue, itu buat gue udah lebih dari cukup. Terus gue pernah suatu hari gue dikirimin video Raisa nyanyi di stadion. Bukan stadion, Sabuga di Bandung. Itu kan gede banget ya venue-nya ya. Itu dia ngasih perspektif kamera, dia megang mic, dia dengan kamera handphonenya dia, penonton segitu banyak nyanyiin lagu Jatuh Hati. Wah, itu gila sih. Pakai lampu gitu ya Mas? Benar. Iya, itu biasanya gitu. Biasanya gitu ya. Nah, terus akhirnya yang lebih gong lagi, tahun lalu gue ngerasain lagu gue dinyanyiin satu GBK. Okay. Di konser Raisa di GBK. Itu emosionalnya udah gila-gilaan sih. Jadi buat gue, yang penting karyanya dan pesannya tuh sampai sih. Tapi mungkin satu hal lagi yang gue juga mau tegaskan, dan mungkin ini sesuatu yang pelan-pelan mulai diadaptasi kulturnya di sini. Yang kenapa gue bisa, gue pengen jadi pencipta lagu gitu ya. Karena gue sebagai penikmat musik, gue cukup mudah kok buat gue untuk tahu lagu ini yang bikin siapa. Especially kalau musical, kalau kita ngomongin lagi Broadway gitu ya. Paling atas namanya sebelum title itu komposernya. Jadi misalkan Andrew Lloyd Webber's Phantom of the Opera gitu. Dia komposernya gitu. Misalkan Dear Evan Hansen, Music and Lyrics by Benj Pasek and Justin Paul. Itu ada either di cover atau somewhere di posternya, dan itu lu nggak harus nyari kayak tulisan kecil banget gitu loh. Jadi dan menurut gue sekarang itu kultur seperti itu mulai diadaptasi kok banyak. Jadi memang gue orangnya yang lumayan bawel kalau ngomongin soal kredit ya. Nggak cuma buat gue, karena gue sebagai produser, gue melibatkan musisi dan berbagai macam orang kreatif lainnya gitu. Jadi itu buat gue sangat penting, orang-orang ini di-acknowledge dan diapresiasi. Nah, gitu. Mas, kita ngomongin soal proses bermusiknya nih. Tapi dengar-dengar tuh Mas Siva pernah belajar dengan Mas Indra Lesmana nih? Pernah, waktu zaman di Malik. Waktu zaman di Malik, nah ini mungkin salah satu bagian dari yang tadi gue bilang. Memang passion gue sebagai musisi bukan di performing. Gue selama ini selalu menganggap pokoknya udahlah, gue bukan pemain piano yang jago gitu. Jadi ya, dan memang forte gue tuh nggak di performing gitu. Jadi waktu itu gue sempat Mas Indra sempat buka kelas private untuk very limited people. Gue waktu itu harus lah, gila lo kalau ada kesempatan ya masa dilewatin. Tahun berapa sih? Hah? Tahun berapa sih?
berapa ya? Kayaknya 2000, kalau nggak salah ya, itu mungkin 2009 atau 2010. 2009-10. Itu, gue lagi mikir itu zaman Malik album keberapa. Kalau nggak salah sih zaman Malik album Mata Hati Telinga. Iya, berarti sebelum The Beginning ya? Iya, sebelum The Beginning. Itu, waktu itu kebetulan Mas Indra tempatnya salah satu base campnya tuh kalau nggak salah di daerah Tanah Kusir. Ya udah di situ. Dan beberapa session gue lupa totalnya berapa, tapi ya itulah. Itu waktu itu memang salah satu alasannya adalah gue untuk mengenhance kemampuan gue untuk jazz improvisation, which is sampai sekarang gue tetap nggak bisa. Tapi waktu itu sama Mas Indra, gini, pada saat kita berguru sama orang-orang seperti Indra Lesmana, itu kita nggak cuma naikin skills, tapi kita juga dalam tanda kutip mendapatkan cara berpandang, cara berpikir, filosofi dalam bermusik itu apa aja. Jadi hal-hal seperti itu yang kadang-kadang mungkin kita take for granted. Kita jangan hanya mentargetkan technicalnya aja gitu, tapi soft skills-nya dari mereka juga itu ilmunya perlu digali juga gitu. Menurut gue. Kadang yang menarik juga soft skill-nya ya. Benar. Jadi buat gue, iya gue belajar technical things sama beliau, tapi obrolan sebelum dan sesudahnya itu juga sama pentingnya atau bahkan kadang-kadang lebih penting daripada technical skills yang kita dapetin gitu. Itu akhirnya selama maksudnya belajar dengan Mas Indra Lesmana gitu ya. Jadi makin jago atau enggak bukan? Ya, makin jago dikit aja. Cuma kan mungkin skill itu bisa, hard skill bisa dikejar ya. Tapi kan kadang perspektif. Soft skillnya menentukan gitu ya. Nah waktu itu apa yang didapat selama dari Indra Lesmana sih, perspektif musik barunya? Perspektifnya main yang jujur, main dari hati itu definitely. Jadi dan gini, satu hal yang ini adalah satu legenda yang akhirnya mungkin gue rasakan sendiri. Jadi katanya kalau main sama Indra Lesmana lo bisa berasa lebih jago. Berasa lebih jago. Jadi gini, ini orang yang jago, kejagoan lo bisa di-enhance sama dia. Dia bisa menarik lo untuk lu bisa kok gitu. Nah, itu gue rasakan sih. Itu maksudnya ada momen-momen di mana, gue bisa loh main kayak gini gitu. Ternyata itu seru sih. Itu emang seru. Nah, jadi apa ya istilahnya legenda itu akhirnya gue rasakan sendiri gitu. Orang seperti beliau bisa akhirnya membuat gue ternyata bisa ya mainnya kayak gini gitu. Something yang kadang-kadang kita pikir gue nggak bisa nyampe level situ gitu. Oh jadi bisa meng-guide orang. Meng-guide, level kayak lu ditarik gitu, lu misalkan lu larinya cuma segini, tapi dia bisa narik lu sampai segini gitu. Gitu. Jadi ya itu yang seru sih gitu. Dan itu gue juga maksudnya dari obrolan nggak cuma dari permainan ya, tapi dari obrolan juga gitu. Sama musisi-musisi senior lainnya juga gue juga sempat merasakan itu. Ini mau kan ngomong soal background keluarga ya. Mas Iva kan kebetulan ayah seorang diplomat gitu ya. Nah itu kan pernah ayah tuh jadi diplomat, terus sempat jadi wamen. Nah, Mas Iva dapat bocoran dari mana sih? Itu tuh ada pertanyaan. Oke ya. Jadi terus pernah nggak pengen kayak ayah gitu ya? Tapi dalam lingkup musik, misalnya ayah pengen jadi seorang Iva Fahir pengen menjadi seorang pejabat tapi dalam lingkup musik gitu. Misalnya membenahi ekosistemnya mungkin. Waduh, gila berat banget pertanyaan lo. Nah, secara itu S1, S2 HI kan? Iya. Itu karena ayah juga waktu itu. Tapi pilihan gue nggak diminta, gue nggak disuruh. Jadi itu pilihan gue sendiri. Orang tua gue itu tidak pernah demand anak-anaknya untuk ngikutin stepsnya mereka. Tapi kalau mereka lihat, nih anak kayaknya punya potensi untuk ngikutin gue, itu pasti akan didukung 110%. Jadi buat gue, waktu itu ada keinginan, ya kenapa gue ngambil HI, karena gue ada keinginan untuk jadi diplomat juga.
dan mungkin apa yang gue jalankan sekarang di sisi non musik gue berkarir di organisasi internasional. Jadi mungkin beda perspektifnya dengan apa yang dilakukan sama bokap gue. Tapi lingkup kerjanya banyak yang bersinggungan sih. Gitu. Nah, jadi tapi kalau untuk apa ya? Jadi pejabat. Ya mungkin kayak Om Chandra Darusman kan dia pernah di TBB ngurusin musik tuh. Iya, di WIPO. Oh iya, WIPO. Kalau ada kesempatan kenapa enggak? Kalau buat gue memang sekarang apa yang gue jalani, gue terus terang ya, gue itu menjalani otak kiri dan otak kanan gue secara paralel. Gue selama ini selalu berpikir nggak mau gue campurin. Jadi biar mereka berjalan masing-masing, biar masing-masing tuh ada climbingnya tuh ada pace-nya masing-masing. Tapi kalau ditanya misalkan kayak gimana gue sempat tahu juga gitu apa yang dilakukan Om Chandra Darusman, dan menurut gue itu it's something that is sangat mulia gitu ya. Dan kalau gue ada kesempatan dan diberikan kesempatan itu ya akan gue manfaatkan dengan baik gitu. Itu bukan hanya suatu privilege tapi kan suatu tanggung jawab ya. Itu suatu mandat gitu kan. Jadi itu harus dijalani dengan baik sih menurut gue. Jadi ya apakah suatu saat gue akan diberikan kepercayaan itu? Kalau iya ya gue akan coba jalankan dengan baik ya kalau memang ada kesempatan itu. Oke. Gitu. Menarik, Revi. Menarik. Oke. Sampai bengong. Oke, Mas, ini kita stop dulu. Nah, kita mau lanjut yang sewing. Oke, yuk. Oke, sahabatkompas.com. Iya. Nah, kita tadi habis ngobrol-ngobrol dengan Mas Iva, sekarang kita mau sedikit. Mas Iva siapa? Fafahir. Oh. Iya, tenang aja. Sampai emang jebak lo kayak pengen banget lo ngejebak ya. Iya. Biasa bercandaan begitu tuh. Kita ngelihat kayaknya ada hal-hal menarik ya. Hal-hal menarik di belakang nih, Mas. Oke. Apa nih? Mungkin sahabat Kompas.com tuh udah banyak yang masuk frame kan, penasaran. Wah, ini kayaknya banyak figura-figuranya menarik. Ini mungkin bisa diungkap, dikurasi ya, bukan dikurasi, diceritakan ya. Oke, yuk. Oke. Ini 11 frame pertama ini adalah show yang gue tonton dari, ya ketahuan di umur gue, dari 95 sampai 99. 4 tahun gue tinggal di New York. Show pertama gue tuh ini, Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Nah, ini semua lama juga ya? Ini semua musikal kecuali yang atas ini. Diary of Anne Frank ini adalah play, tapi yang main Natalie Portman. Natalie Portman? Natalie Portman jadi Anne Frank waktu itu. Oh, dia masih muda banget. Tahunnya, Mas? 98. 98. Masih muda Natalie Portman. 98. Cuma ini kalau untuk tanda tangannya memang Tanda hunting. tangannya emang minta, jadi kita nungguin di stage door gitu. Jadi emang masing-masing theater ini kan, jadi masing-masing ada tulisan theaternya. Ini semuanya within the theater district, Broadway and 42nd Street. Nah itu masing-masing itu ada ada stage door-nya. Jadi kalau lagi niat kita tungguin. Tapi ini sayangnya waktu itu ya Natalie Portman waktu itu belum menang Oscar sih, tapi maksudnya dia udah mulai terkenal banget kan. Nah, jadi waktu itu kita disuruh tulis nama kita di belakang siapa gitu. Terus ya udah dia diambilin. Nah, tapi yang sisanya ya kita dapet gitu. Nah, ini ikonik nih. Ini seru sih waktu itu, waktu Indah lagi hamil anak pertama. Terus ya udah kita bikin kan biasa kan emang sekarang kan orang sering ada kayak pregnancy photography gitu kan. Nah itu kita nggak cuma Indah sama suaminya, tapi ya waktu itu ya satu band kita bikin lah waktu itu. Jadi ini memang karena ini ya pregnancy waktu Indah kirain sampul album edisi mana gitu. Makanya nggak ada kan, makanya ini nggak ada nih. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Coba tebak Mas Iva ya?
Gue. Ya, baru. Oh iya. Iya. Ini sama Mas Ilham tebak abis ini nih. Iya. Ada foto Mas Siva lagi yang Mas lain. Siva. Ini ini di mana? London. Ini sama keluarga waktu itu bokap di Mesir. Mesir. Jadi dari situ kan dekat untuk ke Eropa. Jadi waktu itu kita liburannya ke Eropa. Ini sih. Itu ini tahun tahun berapa? Gue masih SMP. Lihat dong rambut gue kayak gitu. Oh iya. Ini waktu itu kita main ski di Mount Snow di daerah Vermont di Amerika. Oh, Amerika. Gitu. Oke, lanjut. Lanjut ya. Nih ada poster. Poster. Wah. Posternya tuh yang dulu nih. Ini dulu deh, ini. Ini menarik. Kalau yang ini seingat gue waktu itu kita baru punya gitaris baru. Si Lale. Jadi nggak lama setelah Lale join, kita bikin banyak ya promotional shots lah intinya. Ini ya, berarti profile shots gitu. 87-an ya? Kenapa? 2007 8. Iya, buat album Mata Hati Telinga. Mata Hati Telinga. Gitu. Gila lu fasih banget ya dengan perjalanan Malik. Oh iya. Malik waktu itu. Malik. Nah, kalau ini film kedua gue setelah Keluarga Cemara. Jadi gue inget banget nggak lama setelah nonton Keluarga Cemara, Ernest nanya ke Yandi yang ngerjain scoringnya siapa. Nggak lama Ernest langsung hubungin gue, ngajakin untuk Berarti jadi scoring musik lagi tuh ya? Iya, Wah. scoring musik. Dan ini alhamdulillah pertama kali waktu itu gue dapet nominasi FFI buat film ini. Gitu. Berarti nominasi penata musik ya? Penata musik terbaik, dua sih waktu itu gue dapet nominasi FFI di sini untuk dua kategori. Yang pertama adalah penata musik terbaik, sama satu lagi untuk original song terbaik. Waktu itu gue nyiptain lagu judulnya Tak Harus Sempurna bareng sama Reza Rahadian. Gitu. Nah jadi waktu itu gue co-writers dapat. Waktu itu gue belum menang FFI, tapi waktu itu gue menang Festival Film Bandung kalau nggak salah di sini. Ntar mungkin bisa kayak Hans Zimmer sih, menang Oscar. Amin. Lanjut. Amin. Lanjut Mana banget. lagi Ini di Moskow ya? Ini di Moskow, ya ini di Moskow waktu itu work trip kalau nggak salah. Terus ini juga ini bagian dari yang tadi nih. Nah, ini tebak nih. Ada yang tahu gak nih, Mas Iva Fahir yang mana nih? Aduh, mana ya? Gue tahu nih. Beda banget ya. Nih. Iya nih. Kalau waktu muda tuh mirip ini ya, di Kumahua, Berry ya? Berry. Anjir. Oh gitu ya? Berry kan? Berry di Kumahua. Oh, gue harus highlight juga foto ini. Mana? Oh itu sama Sela ya? Judul fotonya gue yang kasih judul sih. Sheila on the Essentials. Wih. Itu di Angeles? Ini di Perth. Oh, di ini Perth. di Perth. Australia. Waktu itu kita ada acara bareng-bareng yang Malik sama Shilon Seven. Gitu. Dapatlah foto ini, seru sih waktu itu. Ini 2005 2006. Itu 2006 di Perth waktu itu. Nah ini Keluarga Cemara. Ya ini pokoknya itu gue bilang ini IP yang gue sayang banget sih. Jadi ya not much to say. Kayaknya kita udah banyak banget ngobrolin dari tadi. Iya. Nah ini lanjutan, sebetulnya ini lanjutan dari yang tadi. Tapi ini gue terakhir ke New York itu tahun 2017. Jadi ini beberapa show yang gue tonton di tahun 2017 kemarin. Waktu itu gue nonton Glenn Close di Sunset Boulevard. Itu lengkap ya tantangannya, cukup banyak ya? Kecuali Glenn Close-nya. Saya nggak dapet. Kecuali Glenn Close-nya nggak dapat. Terus ini juga Charlie and the Chocolate Factory waktu itu baru. Aladdin of course karena gue suka banget sama Disney animation. Gue mungkin selain David Foster, salah satu hero gue juga adalah Alan Menken. Nah, dia yang compose Aladdin, Beauty and the Beast, Pocahontas gitu kan. Ini musikal ini lucu sekali. Luar biasa lucu sekali. Mormon. Book of Mormon. Yang bikin musiknya Book of Mormon ini adalah Robert Lopez. Dia terkenal bikin Frozen. Dia bikin lagu untuk Frozen dan dia menang Oscar untuk Frozen dan menang Oscar untuk Coco. Itu berarti original song ya? Original songs. Ini original songs. Let it go. Let it go. Let it go. Gitu. Nih, Nah, ada apa nih? Itu Ini menarik nih Mas nih.
Ini jadi waktu itu kita bikin limited edition. Ini buku kan berarti ya? Betul. Ya. Limited edition, The Beginning of a Beautiful Life, Malik and the Essentials. Kita bikin, pokoknya intinya masing-masing dari kami menulis satu chapter di sini. Nah waktu itu, ya ini fotonya di sini. Tuh. Oh itu. Iya benar. Iya. Nah, waktu itu gue bikin tentang chapter apa ya? Ini Early Years yang nulis Angga. Terus masing-masing jadi ada ininya. Angga aja masih agak singset ya. Betul. Ini semuanya ya namanya umur ya. Ini pas akhirnya terbentuk jadi Malik. Ini Widi yang bikin. Nah, jadi masing-masing tuh ada ininya lah, ada apa ya istilahnya ini foto book kali ya, photograph book ya. Tapi dengan cerita masing-masing gitu. Terus ini drama ya. Turning Point. Nah, ini Turning Point yang nulis Jawa. Oh iya Jawa. Itu di mana tuh? Jadi cerita masing-masing ini tempat tongkrongan dia tuh kayaknya. Tongkrongannya dia, terus ya biasalah icons-iconsnya dia anaknya reggae banget kan. Iya. Bob Marley. Terus gue sampai lupa waktu itu. Tangan gue sih jangan. Oh, Existence. Iya, ini gue. Gue nulis waktu itu tentang momen dimana akhirnya kita merasa kita tuh akhirnya ngerasa oke, kita mendapatkan pengakuan dan mendapatkan existence di dalam industri musik itu momennya di mana sih gitu. Gue banyak cerita kayaknya di sini tentang Java Jazz. Java Jazz pertama di situ Malik baru rilis album, jadi bisa dibilang kita belum jadi apa-apa banget waktu itu, tapi kita bisa mendapatkan crowd yang segitu serunya untuk dukung kami. So, di Java Jazz ya? Nah ini 3 musical gue, Bawang Merah Bawang Putih, Katulistiwa, dan Babe. Nah kalau untuk, kayaknya kan Mas Ivan nih banyak koleksi buku juga ya? Tadi juga di bawah ada buku Mustika Rasa tuh, dari Soekarno. Iya. Terus banyak. Terus buku seberapa banyak berperan sih dalam membangun perspektif, mindset ke Mas Ivan? Oh, banget sih. Karena tahu kan istilah the more you know, the more you don't know. Itu bener banget sih. Itu bener banget. Karena maksudnya ngebuka satu halaman aja itu misalnya, ada ini. Ibaratnya tuh gini sih, kalau dulu gue juga senang kalau kita buka Wikipedia page gitu kan. Kita baca tentang apa, taunya ada link buat apa, kita klik lagi. Terus buka lagi kayak gitu sih. Jadi ya itu sangat penting. Untuk perspektif kita apapun ya, baik itu bermusik atau mungkin buat gue di profesional, di otak kanan gue, gue lupa otak kiri dan otak kanan itu mana yang seni, mana yang thinking. Gitu lah. Oke. Gitu. Sama ya ini adalah hati-hati. Nabrak Gak apa-apa. Ini ya udah, ini adalah apa namanya? CD ya? CD yang udah gue iniin. Sama ini sih gue seneng koleksi. Jadi kalau orang traveling kan seneng magnet gitu. Ini gue biasanya cups gini. Mugs gini. Gitu. Ini banyak ya? Apa tuh? Waktu itu Malik jadi openingnya Jamiroquai di Malaysia. Nah, gue dapet deh tanda tangannya. Makanya dia nulis Great Show. Jadi dia nonton waktu Malik jadi opening act-nya mereka. Gitu. Keren. Ini CD ya, Mas? CD. Nah, ini adalah koleksi CD yang tadi gue bilang. Nah, ini kayak misalkan gue kasih kategori gitu ya. Ini kategorinya misalkan ini solo female, terus masuk ini solo male, lanjut. Ini pokoknya alphabetized. Terus ya. Ini kayaknya grup nih di sini. Ini gue udah mulai lupa nih. Itu John Legend ya? Grup. Ya, ini John Legend. Ini John Legend waktu di ini juga. Waktu jadi pengisi di Java Jazz juga kalau nggak salah. Itu di kayak notice spesial ya. Tuh Iva Fahir. Ini jadi kayaknya di note kan waktu itu. Ini
Sayangnya gue nggak ketemu orangnya langsung ya. Jadi waktu itu gue nitip. Jadi siapa yang waktu itu jadi LO-nya John Legend. Nitip. Nah ini jadi dia tulisin kan, terus ditulisin to Iva. Ya lumayan lah. Lumayan. Mas Iva, Yes. udah masuk workroom-nya, kita mau lihat buat yang nemenin Mas Iva kerja biasanya tuh apa aja sih? Yang pasti Mac Mini adalah core dari semuanya. Dulu gue kerjanya pakai iMac, tapi sekarang gue baru update ke Mac Mini. Ini apa namanya, monitornya sengaja gue milih ini sebetulnya Samsung nih, M8, tapi dia kayak bentuknya agak-agak kayak iMac kayak, jadi gue kayak pas gue nemuin ini gue kayak wah ini pas banget sih. Secara estetik juga enak gitu kan, dia clean banget gitu. Clean sih ya. Nah terus ini Focusrite sound card gue udah lama pakai. Very simple, plug and play, karena gue orangnya tuh nggak terlalu gadget savvy banget juga, karena gue kan as simple as composing and arranging. Jadi ya itu aja yang dibutuhkan. Mungkin sekarang yang lebih kompleks adalah softwarenya kan. Kemudian controller gue ada beberapa. Ini gue ada M Audio, tapi sayangnya ini lagi kurang sehat. Jadi sekarang gue pakai 2. Yang pertama itu ini Yamaha. Kalau nggak salah apa sih dia ininya P45 digital piano. Nah, dia itu kelebihannya, dia udah ada built-in speaker. Jadi kalau dinyalain udah langsung ini. Udah ini. Oke. Nah, tapi dia juga plug and play. Jadi dia langsung ke MIDI input di sini. Lu dapatnya dari sini iya, dari sini juga iya gitu. Jadi enak dapetin. Jadi kadang-kadang kalau ini mantep nih, kayak ampinya dapet ya? Makanya jadi surround-nya enak, tapi khusus piano aja ya. Soalnya kalau misalkan, let's say kita mau suara gitar gitu kan. Kalau misalkan ini suara piano nyampur sama itu kan nggak enak, jadi ini harus dikecilin. Nah, dari situ saja, dari gitu aja. Enak. Gitu sih, tapi ini gue seneng banget. Nah, ini, yang paling penting kalau ini tuh buat strings, karena gue butuh ininya. Fadernya. Fadernya ya. Jadi ini khusus untuk strings, tapi ini kan gue dapat 88 keys-nya, jadi ini saling melengkapi sih satu sama lain. Ini ada oktavnya ya? Ada oktavnya nih. Up down-nya ada dari sini. Jadi sebetulnya dia udah langsung bisa dikontrol di situ. Gitu. Apalagi ya, itu sih kalau gadget itu sih. Nah, Mas Iva. Nah, ini nih. Ini Achievement-nya nih. Sebagai Achievement-nya. Ini kalau ngitung, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih ya pialanya. Itu atas Ami ya? 3 buat keluarga Cemara. 3 buat keluarga. 3 dari 6 ini untuk keluarga Cemara. Oke. Jadi yang atas Ami ya, yang atas Ami Awards. itu dari yang paling lama sampai yang paling baru. Oh iya. Jadi mungkin Ami yang paling kiri itu keluarga Cemara. Kategorinya waktu itu karya rearrangement. Oh, rearrangement. Waktu itu gue aransemen ulang lagu Harta Berharga buat BCL, itu yang kita dapetin. Waktu itu BCL juga dapat kalau nggak salah penyanyi pop perempuan terbaik kategorinya untuk lagu Harta Berharga juga. Yang tengah? Yang tengah itu tahun berikutnya, jadi ini 2019. Ini gue lupa 2020 kalau nggak salah Pak. Iya, waktu itu dapatnya online soalnya. 2020 waktu itu gue dapat untuk produce lagu Three Souls. Three Souls. Lagunya itu judulnya aduh kok gue lupa. Gue lupa lagi anjir. Apa ya judulnya? Three Souls. Iya, Cinta Keadaan. Oh, Cinta Keadaan, Three Souls. Ini kategorinya waktu itu karya grup karya produksi grup terbaik. Nah, ini terakhir ini spesial juga buat gue karena ini pertama kali gue dapat sebagai pencipta lagu. Ini adalah pencipta lagu anak-anak terbaik. Waktu itu soundtrack film Nusa. Oh, Nusa. Judulnya Kejutanku.
Dan lebih spesial lagi, gue menangnya sama sahabat gue, si Mala Fadana, sebagai, dan dia partner bikin lagu gue di Keluarga Cemara juga. Nah, dan itu waktu itu mau visi nama juga. Iya, Nusa Rara ya. Betul. Iya. Untuk film Nusa. Nah, ini Piala Maya, ini dua-duanya buat Keluarga Cemara sih. Ini ya? Nah, kalau ini lagu tema terpilih waktu itu, sama ini tata musik terpilih. Ini tata musik terpilih ya? Ini lagu tema. Ini scoring, ini scoring, ini soundtracknya. Soundtrack. Terus ini yang tadi gue bilang Imperfect Festival Film Bandung. Oh ini ya. Ini gue dapat sama partner musik gue juga di Masuk di sana waktu itu. Ini terpuji ya? Tata musik terpuji, ya scoring lah. Ini waktu itu scoring juga. Gitu. Ini dapatnya juga online waktu itu. Jadi ini menangnya online, terus 2 ini menangnya juga online. Pas pandemi. Ini Ami itu yang gue ngambil in person waktu itu cuma yang buat Keluarga Cemara. Yang 2 ini waktu itu zaman pandemi, jadi dikasihnya ya belakangan. Ini kalau ini nih apa nih? Ini kristal gue dapat dari Dewi Lestari waktu itu. Mbak Pokoknya D ya? Mbak Di. Waktu itu kebetulan gue juga sempat berkarya sama dia, dan gue juga sahabat gue adalah almarhum suaminya dia, Reza Gunawan. Waktu itu mereka main kesini, waktu itu lagi housewarming lah gitu. Terus dia bilang ini kristal. Pokoknya gue lupa ininya apa ya spesifiknya, gue bukan anak kristal, tapi pokoknya intinya ini adalah cuan. Makanya gue taruh situ. Maknanya atau mendatangkan? Pokoknya mendatangkan cuan, memanifestasikan cuan. Katanya gitu. Kristal. Kristal. Tapi katanya harus disemprot air gitu sesekali. Gitu sih. Ini sebenarnya CD ya? Ini banyak ini juga CD nih. ya, ini CD lanjutan. Nah, tapi yang spesial adalah ini CD-CD Indonesia di sini nih. Ini full? CD-CD apa Indonesia. sini? Nggak, yang sebelah sini aja. Iya sih kayaknya. Nih. Ini juga nih. Ini Dea Mirella ya? Dia Mirella. Iya, Mirella. Ini kalau ini Alika. Oh iya, Alika. Gue produce album ini. Oh, Alika. Iya. Tahu. Judul albumnya Perfect Moment, dan waktu itu emang sebagian besar lagu-lagunya ciptaan gue juga waktu itu. Oh berarti Alika itu juga Mas Siva ya? Alika juga gue yang produce. Alika juga gue. Itu lagi-lagi Alika juga salah satu teman terbaik gue juga. Jadi ya gue I feel blessed gitu, karena kebanyakan penyanyi yang gue produserin adalah teman-teman gue juga gitu. Jadi chemistry-nya juga udah nggak perlu dicari lagi kan sebetulnya. Ini berarti kalau di total nih 350 ya Mas? 300-an kayaknya. 300-an seingat gue ya, terakhir kali gue niat ngitung. Sampai dihitung Mas? Dulu kayaknya gue hitung kayak ini udah berapa ya. Cuma tetap ya kalau buku ya, ini ada Mozart tuh. Oh iya enggak, kalau ini buku piano. Ini buku piano sebetulnya. Tadi dulu ini susah nggak ya ngeluarinnya? Ini berarti not ini ya? Nah, gue kasih lihat ya. Tadi ini buku. Piano. Masih isinya nih ya. Ini penting. Sebetulnya ini juga kayak gini-gini. Nah, ini yang jadi motivasi gue misalkan untuk belajar piano dulu. Ini gue keluarin satu ya misalnya. Oh, The Phantom of Rhye yang tadi juga ada vinilnya ya? Betul. Ini salah satu musikal favorit gue sih sebenarnya, Phantom of the Opera ini. Nih, dulu yang bikin gue termotivasi untuk belajar piano ya udah belajar baca dulu. Iya, baca. Selama gue di New York itu gue belajarnya untuk baca. Ini yang tadi gue bilang, ini salah satu idola gue. One of my heroes, Alan Menken. Jadi songbooknya. Gitu. God Bless Us Everyone. Misalkan mana ya lagu-lagunya dari Newsies. Oh iya. Newsies itu juga salah satu musikal yang gue suka banget. Of New York. Terus Shooting Star nih dari Hercules kalau nggak salah. Kayak misalkan ini Beauty and the Beast tapi ini dari Broadway musicalnya. Oh yang Broadway ya. Nggak ada di Disney ya. Di ininya di filmnya. Di filmnya ya. Gitu. Mana lagi ya? Colors of the Wind, Pocahontas, gitu-gitu. Gitu sih. So ini yang tak ternilai ya lah di sini. Treasure ya, treasure. Ini buku program dari Bawang Merah Bawang Putih. Oh, yang tadi ya. Gitu. Jadi ya ini sangat masih kinyis-kinyis Oh kan. iya. Kinyis kan, bener kan? Ini berarti yang awal ya kan sempat berapa kali
tayang lagi kan? Bawang Merah Bawang Putih kayaknya sudah ada beberapa versi musikal. Iya. Jadi yang tayang lagi itu bisa jadi itu mungkin bukan versi yang gue bikin. Ya. Tapi ya gue seneng sih selalu ada musikal. Makanya gue ya itu salah satu harapan gue ya industri musikal tuh bisa sematang industri musik sama industri film gitu. Oh, ini bareng sama Tesita ya. Tesita. Jadi gue dulu sama Mala punya teori musikal di Indonesia tuh belum musikal kalau tidak ada Sita Nursanti. Oh, Rida Sita Dewi yang nggak? Rida Sita Dewi. Gitu. Paling mana ya? Ini kayaknya gue ada program book. Yes, yang ini Khatulistiwa. Ini programnya Khatulistiwa. Waktu itu ya ini. Lagi-lagi gue sama Mala. Gitu. Jadi selalu sih gue ya Mala salah itu sahabat gue ya, tapi ya partner bermusik, partner bikin lagu gue juga. Emang udah ngerti kali satu sama lain ya. Udah ngerti satu sama lain. Udah tahu jeleknya dan udah tahu baiknya. Persenyawaan. Gitu. Oke, apalagi? Wah, menarik nih. Ya, beginilah. Oke, Mas Siva, nih makasih banyak ya. Iya, udah ngajak kita main-main ke workroom. Masih bingung kan? Thank you juga udah datang. Thank you juga untuk datang ke sini. Tadi sahabat Kompas.com dapat banyak hal menarik ya. Tadi udah ngobrol-ngobrol soal perjalanan karir, insight juga sebagai komposer, sebagai anak band. Terus tadi kenangan ya. Ada foto-foto perjalanan karir. Dan sekarang di workroom-nya workroom. Workshop room juga bisa. Tapi nggak terasa harus kita akhiri. Dan kita akan ketemu lagi nanti di edisi-edisi yang nggak kalah menarik ya. Mas Pasti. Siva, sebelumnya terima kasih banyak. Terima kasih Mas Siva. Thank you udah Sukses terus. Jauh-jauh juga. Ditunggu karya-karya selanjutnya ya dari Mas Siva. Amin. Jangan lupa nonton musikal Keluarga Cemara. Dari tanggal 21 Juni sampai 14 Juli di Ciputra Artpreneur. Tiketnya bisa dibeli hanya di loket.com. Jadi please nonton musikal Keluarga Cemara. Dan kalau bisa nontonnya 2 kali. Soalnya kita ada 2 paket keluarga. Oh, dua tim. 2 tim. Yang dua-duanya keren banget. Seru yang pasti ya. Seru banget. Ini bisa jadi destinasi libur sekolah yang sangat seru dan menyenangkan. Jadi I hope you guys enjoy it. Best. See you. Bye.